Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengumpulkan kalian di ruang Zoom ini dengan maksud ingin mensosialisasikan dan ingin mengkoordinasikan terkait program KKN tematik. Mungkin untuk teman-teman di semester bawah, selain semester 6, KKN tematik ini adalah salah satu jenis KKN atau skema dari KKN yang masih tergolong baru. Jadi baru di tahun ini Universitas Wiraraja berkomitmen untuk menggunakan KKN tematik ini sebagai salah satu skema. Selain itu juga ada KKN internasional dan juga ada KKN regional. Selain itu, saya juga ingin menginformasikan bahwa program ini sebenarnya sudah ada di DRTPM di tahun sebelumnya, hanya saja di tahun 2024 ini baru di SK-kan oleh Rektor bahwa KKN tematik ini merupakan agenda yang menjadi salah satu agenda wajib di Universitas Wiraraja. Dan ini tergabung dalam satu program, yaitu KKN. Nah, teman-teman, saya ingin mengenalkan KKN tematik ini. Jadi, kenapa yang bergabung di sini ini tidak hanya dari semester 6 saja, tapi ada dari semester 2 dan juga ada dari semester 4. Pada program KKN tematik ini adalah program yang sebenarnya nantinya akan didanai oleh Dikti. Program pendanaan ini harus diusulkan melalui usulan proposal, namanya proposal PPM, program pemberdayaan oleh mahasiswa. Jadi minimal untuk KKN tematik ini beranggotakan 20 orang. Misalkan lebih itu tidak apa-apa. Dan selain itu dalam KKN tematik ini tidak membatasi dari semester berapa. Karena apa? Nah, inilah keunggulan dari KKN tematik. Jadi kelebihan dari KKN tematik ini, teman-teman yang sudah mengikuti KKN tematik ini akan dikonversi minimal 6 SKS dengan mata kuliah KKN PKL. Jadi untuk yang semester 6, karena PKL itu sudah dijalani, sudah ditempuh, maka yang semester 6 tidak bisa mengklaim SKS untuk PKL lagi. Hanya bisa mengklaim untuk SKS KKN dan mata kuliah lain yang belum ditempuh. Sedangkan untuk semester 2 dan semester 4 itu bisa mengklaim untuk pengkonversian SKS itu mata kuliah KKN dan juga PKL. Selain itu, selain KKN dan PKL, ini juga bisa dikonversi kepada mata kuliah lain yang relevan dengan kegiatan PPM ini, program pemberdayaan oleh mahasiswa. Jadi nih contohnya nih di semester 2. Nah, di semester 2 ini, semester 2 itu kan masih belum menempuh mata kuliah hukum lingkungan, hukum pariwisata. Nah, mata kuliah hukum lingkungan, hukum pariwisata itu bisa diklaim. Selain itu juga mata kuliah PKL, mata kuliah KKN itu juga bisa dikonversi. Jadi minimal SKS yang diakui untuk untuk KKN tematik itu adalah 6 SKS. Ya, 6 SKS. Maksimal 13 SKS. Jadi universitas dalam pedomannya sudah menentukan standar maksimal pengkonversian SKS itu adalah 13 SKS untuk KKN tematik. Nah, kita dalam grup yang sudah dibentuk tadi itu ada 20 orang. 20 orang yang sudah saya data, saya sudah minta datanya baik itu informasi tentang data diri, alamat, kemudian yang lainnya. Nantinya akan saya input ke sistem, yaitu di BIMA. BIMA itu adalah sistem yang dibuat oleh Dikti bagi bagi dosen yang ingin Kenapa Syarif ini? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi bagi mahasiswa, bagi dosen yang ingin mengusulkan penelitian dan pengabdian bisa melalui laman BIMA. Nah, di BIMA ini yang tadi saya screenshot kirim ke kalian itu adalah salah satu proses saya penginputan data dari kalian.
Data kalian akan saya masukkan satu persatu sebagai daftar peserta dari KKN tematik. Nah, tentunya teman-teman, nanti pendanaan ini akan diusulkan maksimal 80 juta. Ini untuk satu proposal ya, teman-teman. Makanya tadi saya minta tolong kepada Merlin kalau nggak salah untuk membuat RAB, dan nantinya saya akan bimbing juga bagaimana caranya membuat RAB. Nah, teman-teman, selain kita melaksanakan tahapan-tahapan itu, ada baiknya saya membentuk struktur keorganisasian dalam kelompok ini. Jadi nanti di sini ada sorry guys, share dulu. Nah, di sini kan sudah ada beberapa peserta yang bergabung. Nantinya siapa yang akan menjadi ketua koordinator kelompok dari kelompok ini, kemudian sekretaris, bendahara, dan anggota yang lainnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, selain saya ingin mensosialisasikan, saya ingin juga membagi tugas, membagi pembagian tugas yang nantinya akan segera kalian lakukan untuk pengkoordinasian kepada mitra. Ya, jadi mitranya itu ada di Desa Kebun Dadap Timur. Mitranya di Desa Kebun Dadap Timur, minimal kita harus menentukan 2 mitra dalam satu desa. Yang pertama, mitranya yaitu BUMDes, BUMDes di Kebun Dadap Timur. Kemudian yang kedua ada PKK, Ibu PKK. Jadi semua ini harus berada dalam satu desa. Kemudian, selain itu, mulai besok, teman-teman sudah mulai terjun ke kelompok tersebut, tapi bukan pelaksanaan kegiatan, tapi melakukan observasi. Salah satunya adalah mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama dengan kita. Nantinya akan dibuat dokumen permohonan kerjasama kepada mitra untuk diisi dan merupakan surat pernyataan dari mitra bahwa mitra itu bersedia untuk menjadi mitra kita dalam melakukan kerjasama ini. Oke, sebelum saya lanjut ke materi ataupun tema dari judul kegiatan ini, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya, Steven. Ini Steven siapa? Steven Stockholm. Saya mau Oh, nanya, Bu. ini siapa dulu? Saya Nugra, Bu. Nogra, mana no? Buka no kamera no. Jangan, Bu, Buka. saya lagi tidak Enggak, anu ini. buka no. Udah boleh di Majerah. Hah? Ada di kamar, Ada di Bu. mana? Ada di kamar. Enggak apa-apa. Buka. Jangan, Bu. Anu, Bu, Gimana? mau bertanya, Bu. Mm-mm. Oke, yang pertama kan KKN katanya dikonversi. Berarti bagi Betul. kita-kita yang ada di sini yang sudah ikut KKN tematik ini tidak usah ikut KKN lagi ya, Bu? Apa gimana? Iya, nggak usah, Nugra. Nah, berarti yang kedua, Bu. Kira-kira KKN tematik ini berjalan berapa hari atau berapa bulan? 1 semester, 1 semester, 6 bulan. Oh, baik. 6 bulan, iya. Itu saja sih, Bu. Nah, makanya Nugra, ini dikonversi ke beberapa mata kuliah maksimal 13 SKS karena pengerjaannya memang cukup lama. Berbeda dengan KKN biasanya yang hanya 2 minggu. Oh, Nah, ini keuntungan juga buat teman-teman yang ada di bawahnya semester 6, seperti semester 2 dan semester 4 yang masih belum menempuh KKN dan juga PKL. Jadi PKL kalian akan dikonversi, KKN-nya akan dikonversi. Jadi kalian bisa hemat biaya. Begitu. oh berarti nanti
yang kita semester 6 ke semester 7 biaya dikurangi tuh, Bu. Jadi gini, Nugrah, biasanya kan ya, KKN kalian bayar, ada pembayaran KKN, ya kan? Terus PKL kemarin Nugrah kan bayar. Nah, Iya. untuk adik-adiknya Nugrah, adik kelasnya Nugrah, itu nggak perlu bayar KKN, nggak perlu bayar PKL, karena sudah dikonversi dan muncul nilainya. Enak tuh berarti, Bu, buat kita semua. Iya kan? Iya, Bu. Enak. Terus yang kita Jadi juga gini Nok, kamu kan kemarin sudah PKL di sana, otomatis kan kenal ya kan? ya Kenal lah sama BUMDesnya, terus kenal sama ibu-ibu PKK-nya. Jadi lebih mudah kita mengkoordinasikan. Nah, seperti ini, saya tadi sudah mendata gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan untuk proses upload selain proposal. Proposal saya yang membuatnya, karena saya pengusulnya. Untuk dokumen lampiran-lampirannya, kalian yang nantinya akan membuat ya. Seperti ini, saya share screen lagi. Kelihatan ya. Nah, ini dokumen yang kita perlukan ada 3. Surat pernyataan kerjasama dari Ibu PKK, kemudian dari BUMDes. Itu. Yang kedua, bukti pendirian kelompok mitra sasaran. Biasanya kalau di desa itu ada SK-nya gitu loh. SK 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 pengangkatan pengurus itu boleh. Kemudian screenshot layar Google Maps jarak dari Universitas Wiraraja ke lokasi. Cuma itu yang kita butuhkan. Jadi kapan teman-teman bisa ke Kebun Dadap Timur untuk meminta dokumen ini? Halo, gimana teman-teman? Kenapa nggak dari perwakilan saja, Bu? Iya, Kan iya ada Mas. anggota kita yang dari Kebun Dadap juga. Jadi siapa? gini, ini kan kita COVID, sambil lalu Mas COVID. boleh. Jadi gini, jangan jangan hanya satu atau ini ya. Jadi kan ini kan tim ya. Jadi harus ada yang sama-sama gitu loh. Memang nggak semuanya harus berbondong-bondong ke Kebun Dadap, enggak. Jadi dibagi aja. Misalnya nih, Fitri Anissa. Nah, Fitri Anissa itu sama Merlin tugasnya menyusun RAB gitu. Terus nanti Syarif sama siapa? Membantu saya untuk upload dokumen, mendokumentasikan. Terus nanti Ahmad Hajar sama Putri Rahayu misalnya melakukan observasi ke lapangan dan meminta dokumen-dokumen ini. Jadi ada pembagiannya. Nah, nanti di grup saya akan bagikan tugasnya ya, bagikan tugasnya itu apa aja yang harus kita siapkan segera. Karena ini penguploadan itu terakhir di tanggal 28 Maret ini. Kapan Nah, dimulai KKN tematik, Bu? nah, oke ya, kapan dimulainya KKN tematik? Nah, karena ini usulannya baru dimulai bulan ini, bulan 3 Maret 2024, kemungkinan ini info lolos hibahnya gitu ya. Kalau ini lolos, itu akan dilaksanakan di bulan Mei. Jadi ini berakhir gitu ya. Ini berakhir sampai Desember karena ini
termasuk monotahun, dilaksanakan dalam 1 tahun, dalam satu anggaran, 1 tahun anggaran gitu. Tak kirain dimulai setelah Lebaran, Bu. Ya, Lebaran kan setelah bulan itu kan ya, Nuk? Juli kan ya? April, Bu. Ya, kan tepat, Nuk. Bulan Mei, Nuk. April, Mei. Oh iya. Nuk, Nuk. Kapan bicara? Gimana yang lain? Nah, oh ya, ini ya temanya. Oke. Hmm, Sekarang Izin temanya. bertanya, Ibu. Ya, siapa? Saya Buka Bu dong Abdul Khair, kameranya. Bu. Buka dong kameranya. Aduh, Oh, mati Mas, lampu. dong. Hah? Lecek Mati kabul lampu. sudah. Lecek kabul. Ibu izin bertanya itu kan tadi katanya pelaksananya itu 6 bulan kan ya? Halo? Ya, Nah kita itu lalu bagaimana Bu dengan perkuliahan kita ini yang masih semester 4 atau 2 gitu? tetap, Mas. Jadi gini, sistem pelaksanaannya itu tidak mengharuskan kalian itu menginap di sebuah desa, enggak. Jadi pelaksanaannya itu berkala secara kontinu sampai akhir tahun 2024. Jadi misalnya nih ada kegiatan, kalian laksanakan tahapan-tahapan kegiatan itu tanpa harus mengganggu kepada perkuliahan gitu. Makanya ini berbeda dengan KKN yang sebelumnya, yang biasanya yang hanya 2 minggu full 24 jam di sebuah desa. Jadi ini pelaksanaannya memang termasuk lama karena dianggap sebagai mengikuti perkuliahan. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas. Mas Odi, Ini Odi kamerana. Halo, halo. buka Mas kamerana. Iya, Bu, ini dibuka udah, Bu. Mana? Ada. Oh, ada. Yuk, Apa gimana? namanya? KKN tematik ini sudah di ACC oleh UNIF ya, Bu? Sudah ada SK-nya. Berarti Jadi tidak program, menghambat ke perkuliahan yang semester 4 atau 2. oh enggak. Jadi gini Mas, misalnya ada kegiatan, kalian laksanakan kegiatan itu selama itu tidak mengganggu perkuliahan. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan di Sabtu Minggu. Pokoknya menyesuaikan deh sesuai dengan kita bisanya kapan melaksanakan kegiatan itu. Nggak harus mengganggu perkuliahan gitu loh. Ada pertanyaan lagi? Saya Ibu, saya ingin izin bertanya Ibu. Nah, silakan. Mohon izin untuk bertanya ya Bu, apakah ini nanti KKN nanti yang mau ke desa-desa, apakah nanti dipandu nanti? Betul Mas, tetap dipandu. Jadi nanti DPL-nya saya. Oh, Ya. siap Bu. Ya. Oke, teman-teman di tampilan kalian sudah kelihatan ya. Ini adalah judulnya, judul yang sebenarnya sudah saya rancang, tapi kalau misalnya ada perbaikan, monggo. Jadi judulnya tuh optimalisasi potensi desa wisata Kebun Dadap Timur melalui pemberdayaan masyarakat pada peningkatan produksi batik organik mangrove berbasis teknologi ramah lingkungan. Jadi pada dasarnya kemarin pada saat saya mengisi acara PKL di Kebun Dadap Timur, ada beberapa informasi yang membuat saya tertarik untuk melakukan pengabdian di Desa Kebun Dadap Timur. Desa Kebun Dadap Timur merupakan salah satu desa yang unggul akan potensi wisatanya. Makanya di sini saya ingin mengoptimalkan potensi desa wisata yang ada di Kebun Dadap Timur. Salah satunya yang bikin unik, yang beda dari yang lain itu adalah batik organik mangrove. Nah, ini
ini akan kita buat melalui cara-cara yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Baik itu dari sisi produksinya dan juga dari sisi yang lain. Nah, ada dua aspek yang seharusnya kita gunakan di sini. Ya, di sini ada dari aspek produksi, baik itu peningkatan diversitas produk. Sebenarnya dalam buku pedoman, kalau kalian ingin membaca buku pedomannya, monggo. Jadi dalam buku pedoman itu memang sangat kompleks. Ada 600 lebih halaman dalam pedoman itu. Ya. Ada 600 halaman lebih dalam buku pedoman itu yang menginformasikan bagaimana standarnya, kemudian apa saja aspek-aspeknya, kemudian luarannya seperti apa. Itu bisa kalian baca di panduan pengabdian kepada masyarakat untuk DPM tahun 2024. Nah, hasilnya nanti bisa berupa luaran wajib dan juga luaran tambahan. Luaran wajibnya itu bisa peningkatan terhadap kemampuan sumber daya manusianya, kemudian bisa peningkatan terhadap jumlah produk hasil produksinya, kemudian peningkatan terhadap kapasitas, kemudian kualitas, kuantitas, produktivitas dari produk, yaitu produk batik organik mangrove. Nah, apa hubungannya dengan desa wisata? Nah, ini dia yang juga menjadi hal unik. Karena masih sangat sedikit atau bahkan jarang dan tidak ada dalam memproduksi batik itu menggunakan bahan organik yang bahan utamanya itu dari mangrove. Nah, karena ini dari mangrove, otomatis ini masuk ke dalam aspek ekonomi hijau. Jadi, untuk memaksimalkan potensi alam yang sudah ada dengan berbasis ramah lingkungan, tapi tujuannya adalah selain untuk melakukan konservasi sumber daya alamnya, kita juga sambil lalu meningkatkan dari ekonomi kreatif masyarakat yang ada di situ. Makanya di sini adalah salah satu yang digunakan konsep green economy ini, salah satu konsep pengembangan perekonomian yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desa, untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada, tapi tetap berbasis lingkungan. Makanya di sini, kenapa saya sangat tertarik, oh ternyata di Kebun Dadap Timur itu ada produk yang memang benar-benar dihasilkan dari mangrove. Selain memang mangrove yang sudah ada di daerah tersebut, sudah sekian lama ada di situ, kita tinggal maksimalkan nih, yaitu kita menggunakan bahan dasar mangrove untuk digunakan terhadap hasil produksi dari batik organik. Karena kemarin pada saat saya melakukan beberapa diskusi pendek dengan ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang langsung melakukan praktik membatik itu, ternyata mereka sudah memproduksi tapi dalam skala kecil. Ya, dalam skala kecil. Jadi dalam hal ini kita akan membantu mereka untuk meningkatkan hasil produksi dan juga meningkatkan hasil kualitas produksi. Untuk apa? Selain untuk mempercepat perekonomian masyarakat di daerah itu, hal ini juga berdampak pada potensi wisata yang lain, yaitu potensi wisata pada wisata mangrove di Desa Kebun Dadap Timur. Kan kalian sudah tahu nih, di Desa Kebun Dadap Timur kan punya yang namanya wisata mangrove. Nah, itu kita maksimalkan, itu kita gali bahwa mangrove itu tidak hanya untuk wisata saja, tidak hanya untuk mempertahankan kondisi iklim, kemudian untuk mempertahankan dari kondisi banjir dan lain sebagainya ya mangrove, tapi di sini ternyata ada manfaat ekonomis yang lain,
dari mangrove, yaitu bisa digunakan sebagai bahan dasar produk batik organik. Makanya di sini ada hal-hal yang nantinya akan membuat masyarakat untuk berbondong-bondong menanam mangrove. Semakin banyak kita menanam mangrove, maka dampaknya juga semakin baik. Semakin banyak mangrove yang dihasilkan, yang berhasil tumbuh begitu, makin banyak pula masyarakat memanen mangrove itu untuk digunakan sebagai bahan dasar produksi batik organik mangrove. Makanya di sini yang awalnya produksi batik mangrove di Desa Kebun Dadap Timur ini masih dalam skala kecil, hanya dari rumah ke rumah, kita bantu untuk memaksimalkan hasil produksinya. Nah, karena apa? Hal ini juga kan berkaitan dengan materi di dalam hukum lingkungan, bahwa salah satu asas yang ada di dalam hukum lingkungan adalah asas sustainable development, pembangunan berkelanjutan, dan juga ada asas konservasi. Ada asas-asas yang lain yang juga mendukung terhadap pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah konservasi. Yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi terkait konsep yang nantinya akan kita kerjakan. Nah, itu yang akan kita kerjakan, melakukan pengabdian kepada masyarakat, tapi yang melakukan itu adalah mahasiswa dalam kemasan KKN tematik. Oh ya, nanya lagi Bu. Oke, silakan Nukra. Kan tadi Bu bilang kalau kita mengerjakan tugasnya itu bisa Sabtu Mingguan Bu. Itu maksudnya dikerjakan seperti apa Bu? Terjun secara langsung atau gimana? Atau dijadwal? Enggak terjadwal. Sebenarnya ini kalau masalah jadwal ya, enggak baku. Jadwalnya itu tidak baku, Nugrah. Jadi bisa dikondisikan sesuai dengan waktu kita secara kondisional gitu. Misalnya nih, hari itu Nugrah tidak bisa dikerjakan oleh tim yang satunya. Nah, sedangkan Nugrah bisa mengerjakan yang lainnya yang bisa dikerjakan di lain waktu. Jadi sama-sama saling membantu. Intinya ya, inti dari kegiatan ini adalah apa yang diusulkan, apa yang kita janjikan dalam proposal itu tercapai. Makanya di sini ada yang namanya luaran. Luaran ini adalah bentuk pencapaian kita pada program ini. Gitu. Misalnya nih, kita memberikan sebuah alat bantuan, kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan, kita sudah membuat sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan produksi dalam jumlah banyak gitu. Jadi fokusnya itu bukan pada jadwal terstruktur Nugrah, tapi pada hasil dari kegiatannya. Gimana kegiatan itu bisa terlaksana dan kita laporkan atas dana yang sudah dicairkan. Begitu, Nugrah. Paham Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Oke, yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi saya minta nanti hari Senin itu sudah selesai dokumennya ya. Mohon izin Bu, dokumen seperti apa ya Bu? Oke, tadi sudah saya mention ya Mas. Nanti saya ulangi lagi. Nah ini ya, sebentar dulu. Ini adalah luaran wajib dari program.
Yang pertama itu ada artikel ilmiah minimal Cinta 6. Kemudian ada publikasi media massa. Kalau publikasi media massa saya rasa ini bisa lah ya, karena banyak media massa yang bisa kita komunikasikan bersama. Kemudian publikasi YouTube, bisalah publikasi poster, rekognisi SKS mahasiswa. Silakan lihat di layar. Poin 5, ini ada rekognisi SKS mahasiswa. Kemudian ini adalah indikator pencapaiannya, bahwa ini yang ditanyakan Nugra tadi, bahwa kita mengerjakan bukan berbasis jadwal yang sudah baku atau bukan terstruktur, tapi tidak begitu baku masalah jadwal. Yang penting itu tahapannya dilakukan secara berurutan, gitu. Meskipun itu tidak dengan rentan waktu, misalnya di tanggal sekian, kalau misalnya nggak bisa, bisa hari selanjutnya, gitu loh. Nggak terpaku, harus di tanggal sekian. Kemudian yang ditanyakan oleh Mas Andika tadi, dokumennya apa saja yang saya minta kok tadi itu ini. Contoh ya, ini. Kita ada 2 mitra. Yang pertama ada BUMDes, Kebun Dadap Timur. Yang kedua ada kelompok PKK. Untuk mitra yang pertama, nama pimpinannya itu kan Aji Nur Rahman. Nanti didata alamat lengkapnya, jumlah anggotanya ada berapa orang, kemudian kontribusi pendanaannya, ini bisa dikosongkan kontribusi pendanaannya. Nah, ini dokumennya yang saya maksud. Dokumen yang pertama itu ada surat pernyataan kerjasama mitra sasaran. Jadi, mitra sasaran itu harus menyatakan bahwa mereka bersedia untuk menjadi mitra kita. Nanti formatnya ada di sini. Saya akan berikan contoh formatnya seperti apa. Kalian bisa buat di Word, kemudian di print, dan kalian minta beliau untuk menandatanganinya. Kemudian, bukti pendirian kelompok mitra sasaran. Nah, kalian minta soft file-nya, soft file pendirian atau pembentukan kepengurusan, boleh. Yang terakhir, ada tangkapan layar Google Maps. Ini gampang. Jadi kalian screenshot jarak dari Wiraraja ke lokasi mitra. Gitu. Ada lagi teman-teman? Kemudian nanti ini datanya juga diminta ya teman-teman, seperti eh, yang berpendidikan terakhir SMP berapa orang, SMA berapa orang, SD berapa orang, nanti itu juga diminta. Nanti saya akan kirimkan formatnya seperti apa ya. Data apa yang perlu kalian dapatkan pada saat kalian bertemu dengan mitra. Nah, ini yang saya maksud tadi, bidang level pencapaian kita. Misalnya contoh nih di sini. 1, peningkatan keterampilan. Di sana kan ibu-ibu di daerah Kebun Dadap Timur, khususnya ibu PKK, masih belum mendapatkan pelatihan bagaimana cara membatik yang baik dan benar menggunakan bahan alami dari mangrove. Makanya nanti di program ini kita akan mengasah keterampilan dari ibu PKK itu. Selain itu, peningkatan jumlah produk. Nanti ada beberapa hal yang akan saya rumuskan dalam proposal. Meningkatkan jumlah produk. Produk yang dihasilkan itu masih berupa sistem PO ya. Jadi yang mau pesen baru dibuatkan gitu. Jadi tidak memproduksi setiap waktu begitu. Jadi skalanya masih kecil. Nah, ini jarak mitra sasaran ke kampus Wiraraja. Sementara itu yang informasi awalan ya.
informasi awalan itu hari Senin kalian mungkin bisa langsung ke sana, nanti pembagian tugas saja, siapa yang ditunjuk untuk ke mitra sasaran mendapatkan informasi awalan itu. Kemudian di hari berikutnya, siapa yang ke saya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya mendata. Jadi ada beberapa data yang perlu diisi. Oke, nanti teman-teman di grup tunggu informasi selanjutnya, pembagian tugasnya apa saja. Yang lain ada yang perlu ditanyakan dulu? Silakan. Assalamualaikum Ibu, boleh saya bertanya? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Buka dulu, Jen. Kameranya, Jen. Di luar gelap Ibu. Di luar gelap. Lebih Iya, gelap kayak gini, Jen, daripada di luar, Jen. boleh langsung bertanya Ibu? Buka, Jen. Buka, Jen. Kameranya, Jen. Gak kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, Nah ya. itu kan Ya, ya. kita yang semester 2 itu baru bergabung kan ya Bu, baru istilahnya baru mengenal hal yang kayak gini gitu Bu. Nah itu dalam melaksanakan eh, KKN ini apakah kita bisa berpartisipasi secara nyata gitu Bu? Apakah kita bisa juga ikut mencoba membuat batiknya tuh Bu? Karena saya juga Bisa. dulu pernah membuat batik, tapi itu berhenti Bu. Jadi pengen nyoba lagi tuh. Bisa, bisa. Jadi semuanya ini, semua yang ada di sini nanti pada saat kegiatan itu juga harus terjun ke tempat itu gitu loh. Nah, untuk awalan ini kita kan masih tahap observasi ya. Tahap pertama observasi, pengumpulan data, dan pengklasifikasian data. Nah, setelah itu turun pendanaan, kita laksanakan kegiatan dari pertama hingga akhir. Kalian juga ikut melakukan pembatikan, monggo. Jadi dipersilahkan melakukan proses produksi batik itu kalian bisa lakukan di situ secara langsung. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain, silahkan. Atau sudah cukup jelas? Ini Bu, apa namanya? Apakah cuma satu kelompok saja yang dikeluarkan dari Universitas Wiraraja ini, Bu? Apa masih Apa? ada kelompok-kelompok lain? Ada kelompok lain. Tapi itu dari prodi lain. Jadi gini, tadi kita sudah didata, ya, kita sudah didata oleh universitas siapa saja dosen yang akan mengajukan permohonan hibah PPM ini, PMM, pengabdian masyarakat oleh mahasiswa PMM. Jadi saya sudah mengisi daftar begitu yang nantinya akan diserahkan kepada rektor untuk dikeluarkan SKDPL-nya. Untuk SKKKN tematik itu sudah ada, dan SKDPL-nya akan segera menyusul. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ada juga dosen lain di luar hukum yang juga ingin mengusulkan KKN tematik. Jadi tidak hanya kelompok ini saja. Kalau yang tahun 2023 kemarin, ada dosen yang sudah berhasil melaksanakan KKN tematik, yaitu dosen ekonomi. Temanya itu tentang keris. Di mana dah itu? Tuh, Aing Tong Tong. Nah, itu kelompoknya Pak Herli Ekonomi. Itu sudah berhasil melaksanakan KKN tematik di tahun 2023. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, sebelum saya akhiri ya, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya semuanya. Mau Gelap, saya foto Ibu. dulu. Izin Ada Bu, bentar Bu. Stephen di sini. Nggak pakai baju Bu. Hah? Izin bentar Bu, pakai baju. Siapa ya, Res? Saya tak pakai baju.
Wah, Nanop. Bu, bukan saya, Bu. Oh, siapa? Nggak tahu, Bu. Ini Fit, paling, Bu. Fit, Hajar, Weni. Indra paling ini, Bu. Ya, Fikri. Jihan, buka, Bu, buka di belakang kamera. kok aja lah. Hajar, Bu, nggak pakai baju. Oh, enggak, Hajar pakai baju. Jangan sama Hajar. Iya, Hajar standby. Ini Hajar. Jar, Tahlilan, sehat, Bu. Jar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum, he. Di Maya apa nah, he? Oke, sudah. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, yang tidak menjalankan. Yang biasanya yang cewek-cewek ya. Ya, Bu. Tapi Nugra puasa, Nuk. Alhamdulillah, Bu. Nugra mokel. Bohong Bu, itu bohong. Saya full buat 31 hari, Bu. Bohong, Bu. Saya full buat 31 hari. Kita dijalani, Nuk. Baru berapa hari nih, Nuk? Oh, iya, maksudnya sudah tuh, Bu. Kan niat, Bu, full terus 30 hari. Enggak kayak Indra, Bu, tuh suka goda, Bu. Ngajak makan siang-siang. Nomor tihoak. Lain, Nomor Mon. tihoak. Ini sudah selesai ya, Bu. Saya baru gabung, Bu. Gua nak COVID. Sofyan. Sofyan, Gua Bu. nak Sofyan, mak tate dungger mah benar. Aculen buru-buru dari Sumeneb, Bu. Buru Paleman, Bu. Malam Jangan, minggu. Bu. Malam minggu, Bu. Oh, iya, saya teman lingkung, ya. Oh iya, Ongku. Mohon maaf bagi yang tidak punya pasangan ini. Insecure. Waduh. Puasa cuti dulu yang pacaran. Hendra Kian. Bising jana. Iya, Bu, Iya, Hendra Bang. lagi nongkrong itu, Bu. Sama ceweknya, Bu. Kamu gak nongkrong, Nuk? Aduh, enggak mau lihat derusan yang hatam Quran ya. Oh lain. Menurut Diana. Pencari surga. Mencari ukti masjid. Hah? Mencari takjil gratis. Sofyan. Siap, Bu. Apa, Bu? Ini lanjut ya, dikit ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Tapi Lanjut. saya Mana ketinggalan tak informasi gabung nih, Bu, ada dari dua. tadi, Bu. Hah? Ketinggalan informasi dari tadi, Bu. Neka, Arah apa? kenapa, Arah apa, Sofyan? Bu? Ketinggalan informasi dari tadi, Bu. Tahu nih, Bu. Neka, saya bahas. Kenapa mulai gila, Bu? Tinker banyak anak-anak, Bu. Iya, Chatting harian. Germanok. Iya, intinya gini, kegiatan KKN itu, KKN tematik ini bisa diikuti oleh semua angkatan dengan rekognisi SKS. Jadi ada konversi nanti ya. Nah, jadian. Konversinya itu ke KKN. Jadian. Dan ada kegiatan yang harus kita lakukan segera karena uploadnya itu di tanggal 28. Kalian
nanti Hendra sama Sofyan kalau nggak ngerti bisa langsung tanya ke saya atau ke teman-teman yang lain. Ya. Siap, Tadi Bu. sudah saya jelaskan apa aja dan juga di grup nanti akan saya share teman-teman bagiannya apa aja. Misalnya nih Hendra sama Sofyan bagiannya di sini, bagiannya apa-apa untuk biar ini cepat upload Saya pendanaan. bagian keamanan, Bu. Bagian keamanan potong-pentong ya. Kan sih. Saya bagian si konsumsi, Bu. Bagian habiskan saja, Bu. Jadi ya Hendra apa aja lah. Hendra mau jadi si konsumsi, Bu. Marah ya, si konsumsi si prasmanan, mana Bu. ya. Apa lo musuh kan kalau ecek mobil lu? Apa Barhen? Mak benar. Lah kok ketinggalan informasi. Itu lakunya dari prasmanan, Bu. Coba aja no. Ya, kalau seperti itu, Arya, Rizal saya tak gabung ya, masalah ya. Bu, ada buat Rizal, Bu. Sofian apa mungkin Bu? Hah? Sofian apa mungkin Bu? Kikiri Bu. Hendra ada Amarian kan? Jera, pon nanti bongkar nuk saya nenge luar, no? Yungku. Bongkar hati ya, Pak? Pemayu marah. Jano. Apa buktinya ya? Jano. Tek Mon dot. Negrang kok tak percaya, tapi Mon Hendra kok percaya. Ya, Pak. Udah pada jadi super Sofian Bu. Hina kan. Wajah-wajah kriminal Hendra Jera. Iya Sofyan, bener kan? Enggak jangan ke nikah Bu. Kalau keluar gitu kan. Ya udah ya. Ya, Bu. Bisa dilanjut dulu malam mingguannya. Terima kasih yang sudah hadir. Yang tidak mengerti nanti saya infokan lebih lanjut di grup. Makasih juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.